Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kaisar Makinan Tuhani dari kelas 4 ini. Coba teman-teman tebak kostum apa yang saya gunakan saat ini, mengingatkan pada satu pahlawan nasional. Siapakah dia? Pangeran Diponegoro. Ya, benar. Dia adalah Pangeran Diponegoro. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November tahun 1785 dari ibu yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo yang bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, dia diberi nama Raden Mas Mustahak. Ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi raja di Keraton Jogja. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli dalam bidang hukum Islam di Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan dibanding masalah pemerintahan keraton, dan beliau lebih suka membaur dengan rakyat. Pada tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa atau yang lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro melawan penjajah Belanda. Perlawanan Diponegoro terhadap Belanda disebabkan penindasan Belanda terhadap penduduk Jawa. Mereka bahkan dengan sewenang-wenang menanam patok-patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan Belanda di Jawa sampai hampir mengalami kebangkrutan karena kas pemerintah dikeluarkan sangat banyak untuk peperangan ini. Kurang lebih menghabiskan uang 20 juta gulden dengan jumlah tentara Belanda yang tewas mencapai ribuan. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Belanda membumi hanguskan Tegalrejo, namun Pangeran Diponegoro berhasil menghindar ke desa Selarong. Di desa Selarong ini, Pangeran Diponegoro mulai menyusun strategi perang. Strategi perang yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro adalah: 1. Merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. 2. Mengirim utusan pada bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. 3. Memilah-milah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan dan membagi wilayah dan pertahanan. 4. Menerapkan taktik perang bergerilya dalam menghadapi serangan Belanda. Perang Diponegoro langsung dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi dan Ali Basyah Sento Prawirodirjo sebagai panglima muda serta Kyai Mojo bersama murid-murid. Pangeran Diponegoro selalu membawa kerisnya sebagai senjata ketika melawan Belanda. Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal De Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng Stelsel. Strategi ini digunakan untuk mempersempit kedudukan dan pergerakan Pangeran Diponegoro dengan membangun benteng di Semarang, Ambarawa, Muntilan, Kulon Progo, dan Magelang. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda. Hingga kontraknya makin sempit. Selain itu,
para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro satu persatu ditangkap oleh Belanda. Pertemuan sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dikepung di Magelang oleh Jenderal De Cock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Di antaranya menelan korban sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa tewas. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa akhirnya ikut tunduk pada Belanda. Dari kisah Pangeran Diponegoro, kita dapat meneladani sifat-sifat beliau, yaitu 1. Jiwa patriotisme, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Sangat mencintai rakyatnya, sehingga Pangeran Diponegoro tidak rela melihat rakyatnya ditindas oleh Belanda. 3. Pangeran Diponegoro adalah seorang muslim yang taat dan menguasai ilmu agama yang luas. 4. Pangeran Diponegoro memiliki sifat rendah hati, tidak tamak, dan berjiwa kerakyatan. Demikianlah sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.